It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful. Oh Allah, save me from the hell. It's darkest, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful. Oh Allah, save me from the hell. It's darkest, Ya Allah. Amantu billahi. Baik, Bapak Ibu sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah
udah join ya, makin terus bertambah insya Allah. Nah, pagi hari ini kita akan ambil satu ayat ya Bapak Ibu ya. Kita coba berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana biasa. Di sini ada beberapa ayat Quran nih Bapak Ibu. Ini adalah ayat-ayat yang sudah terpilihkan, yang insya Allah menjadi sarana kita untuk merenung, sarana kita untuk bertadabur, sarana kita untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita akan ambil, saya nggak tahu nanti kita dapetin ayat keberapa di surat apa, tapi kita akan ambil satu ayat sajalah. Ini sebagai komitmen kita untuk senantiasa mengawali hari dengan berinteraksi bersama Al-Quran. Oke, satu ya kita coba ya. Mudah-mudahan nanti relate dengan kondisinya Bapak Ibu semuanya. Dan ayat yang akan coba kita baca pagi hari ini, Allah lagi pengen ngasih insight apa kepada kita, Allah lagi pengen berkomunikasi sama kita melalui ayat yang mana. Nah, ternyata saya dapetin satu ayatnya Bapak Ibu, Quran Surah Al-Fajr, ayat 27, 28. Allah berfirman, Allah ngingetin sama kita, dan Allah lagi manggil kita nih Bapak Ibu nih. Allah lagi manggilin kita dengan panggilan yang semestinya ini panggilan yang akan menenangkan diri kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bapak Ibu, ini menjadi ayat penenang bagi kita. Ini menjadi ayat yang merinding kita mendengarnya. Merinding saya membacanya Bapak Ibu. Allah nyapa kita, wahai jiwa yang tenang. Karena sejatinya semestinya kita menjadi pribadi yang tenang atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mengaku bahwa kita semuanya tanpa terkecuali yang lagi ngumpul di ruangan Zoom ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ragu lagi. Kita adalah orang-orang yang beriman, betul? Maka semestinya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tenang. Karena begitulah Allah memberikan ketenangan hanya kepada orang yang beriman. Ketenangan itu lahir satu di antaranya karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau jiwa kita hari ini bergemuruh, kalau jiwa kita hari ini merasa tidak tenang, kalau jiwa kita hari ini sedang dagdikduk, maka yang paling pertama perlu kita cek itu adalah di level mana keimanan kita di hari ini. Saya lagi ngomong sama diri saya sendiri, Bapak Ibu. Karena yang lagi berbicara pun ada khawatirnya, ada takutnya, ada gemeternya, Bapak Ibu. Tapi di saat seperti itu, justru itu adalah sinyal yang Allah berikan kepada kita. Ada yang perlu kita perbaiki. Itulah kenapa kita hari ini merasa tidak tenang. Berarti iman kita lagi nggak baik-baik aja nih. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau hari ini kita sedang merasa tidak tenang, berarti ada yang sedang bermasalah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semestinya kita memang menjadi pribadi yang tenang. Ketenangan itu lahir karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dipanggil lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ketenangan kita ini mudah-mudahan bukan ketenangan yang Allah hadirkan ketika kita menuntaskan misi kita di dunia. Tapi ketenangan inilah yang kemudian akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wafat dalam keadaan tenang. Kita wafat dalam Recording in keadaan jiwa progress. yang sedang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan Allah ridho atas keadaan diri kita. Maka insight-nya apa? Tadaburnya apa nih yang kemudian juga bisa kita renungi dari ayat yang tadi? Satu di antaranya mungkin adalah jikalau hari ini kita sedang tidak baik-baik saja, lagi kurang oke, nafasnya lagi panjang, itu kan kelihatan ya dari bagaimana kita menarik nafas itu sudah membuktikan, sudah menjadi satu di antara pertanda apa yang sedang kita rasakan hari ini. Nafasnya lagi panjang, kemudian dadanya sedang terguncang. Mungkin itu satu di antara pertanda.
Dan jikalaupun itu yang sedang dirasakan Bapak Ibu, fafiru ilallah. Ayo balik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin udah terlalu jauh melangkah ya Kang Reza ya. Mungkin udah di tepi jurang atau jangan-jangan udah jauh terjerumus ke dalam, terperosok ke dalam jurang yang semakin dalam. Kita lagi di tepian jurang barangkali hari ini. Maka Allah bilang, Allah ngingetin sama kita, wahai jiwa yang tenang, ayolah balik lagi. Itu pun kalau kita menghendaki, menginginkan ketenangan gitu. Jiwamu sedang digembleng agar bisa sampai pada ketenangan yang hakiki. Maka apa yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Udah kejauhan mainnya bener tuh ya. Apa yang perlu kita lakukan? Maka letakkan tangan di dada, ya. Kemudian katakan, aku ingin menjadi pribadi yang tenang, ya Rob. Ya Rob, aku pengen tenang. Ya Allah, aku pengen bahagia dalam ketenangan. Maka ya Allah, tuntun aku. Nah, berarti harus ngakuin dulu tuh. Ngakuin apa yang sedang dirasa, dan ngakuin bahwa yang bisa menghadirkan ketenangan hanya Allah, nggak ada yang lain. Makanya sambil tarik nafas, sambil dilus-lus dadanya, ya Allah, ini tuh lagi dagdikduk banget. Aku pengen tenang, aku pengen kembali kepadamu, dan tuntun aku. Ah, segitu aja pendek tuh. Minta sama Allah, tuntun ya Allah. Dengan caramu, dengan ridhomu, melalui perantara siapapun yang akan kemudian menghadirkan ketenangan dalam kehidupan ini. Begitu ya Bapak Ibu, yang mudah-mudahan ada yang relate nggak sih ayat yang tadi atas apa yang sedang kita rasa hari ini? Mudah-mudahan relate ya Bapak Ibu ya. Karena yang namanya ketidaktenangan itu menjadi keniscayaan. Kita nggak mungkin tenang 100% terus tuh, kayaknya nggak mungkin lah di level kita ya. Kang Reza, di level kita kayaknya nggak mungkin kehidupan kita ini tenang terus. Karena begitulah Allah bukan hanya mempergilirkan episode baik dan buruk, sedih, sedih dan bahagia, sempit dan lapang. Ya Allah tuh lagi nguji banget kepada siapa kembali saat sedih, kepada siapa bersyukur, berterima kasih saat kita lapang. Akan gitu yang dibolak-balik dalam kehidupan kita. Baik, ini suara saya masih aman ya, insya Allah ya. Ya Allah lancarkan briefingnya agar ceramah bisa full diterima. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Baik Bapak Ibu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi bahwa ya kita nggak mungkin tenang terus-menerus karena begitulah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang satu mentalitas yang butuh ada dalam kehidupan kita. Satu mentality yang ini perlu kita rawat Bapak Ibu. Sebetulnya ini bukan barang baru, bukan bahasan baru, bukan kajian baru. Dalam perspektif kita orang beriman, semestinya kita menjadi pribadi yang abundant sebetulnya. Abundance itu apa sih? Nanti kita bahas ya. Abundance itu apa? Ya itu tadilah kurang lebih sebagaimana spill tadi materi di awal. Abundance itu kurang lebih kita senantiasa melihat apa yang ada, bukan nyariin nggak yang nggak ada, gitu aja deh simpelnya. Bukan nyariin yang nggak ada, karena semakin kita mencari yang tidak ada, semakin hilang rasa syukur kita. Setuju Bapak Ibu ya? Makin sering kita mencari yang tidak ada, makanya tadi saya analogikan kacamata nih. Jadi kalau mata kita fokuskan kepada hal-hal yang nggak ada dalam kehidupan kita, makin jauh rasa syukur kita, makin hilang ketenangan kita Bapak Ibu, karena kita fokus mata kita gunakan untuk mencari yang nggak ada. Makanya tadi kenapa analoginya kacamata. Maka kacamatanya adalah kita gunakan, kita perjelas takarannya untuk mencari hal-hal yang memang sudah ada pada diri kita. Gitu. Nah, inilah sebabnya kemudian kenapa kita bahas tentang abundance mentality. Saya sudah bikinkan materi untuk Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semakin memudahkan seperti biasa pertemuan kita di pagi hari ini. Nah, ini dia abundance mentality adalah sebuah mentalitas Bapak Ibu. Belajar melihat nikmat yang sering terlewat. Abundance mentality ini tema kita.
Belajar melihat nikmat yang sering terlewat, yang sering hadir namun tidak kita maknai keberadaannya, yang sering kemudian Allah berikan dalam kehidupan kita, tapi kita dengan sengaja melupakannya gitu Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi hal yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu. Ngasih abundance mentality ini. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ayo kita jujur sama diri kita. Saya jujur sama diri saya, Kang Reza pun demikian, tanpa terkecuali Bapak Ibu semuanya nih. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa hidup teh seperti kurang terus gitu? Coba, pernah nggak Bapak Ibu merasa, atau bahkan mungkin sebagian daripada kita sedang ada di titik itu, merasa bahwa hidup teh kurang terus, sehingga pas bangun tidur, kalimat Alhamdulillahnya itu nggak ada. Karena sebelum tidur dia berpikir, sebelum tidur nih, pikirannya sudah dipenuhi dengan hal-hal yang nggak ada, yang kurang, aduh, pengen ini, pengen itu, ini belum kecapai. Aduh, kenapa ya? Dalam kehidupanku nggak ada yang ini, sementara di yang lain kok ada. Kemudian dia terlelap tidur, pas bangun tidur, masih kepikiran tentang hal itu. Bangun tidur tuh jadi banyak, bukannya Alhamdulillah, itu kalau udah kayak gitu tuh, udah tarik nafas panjang, kok kayaknya ini bakalan berat kehidupan kita hari ini. Ya mungkin bisa jadi karena kita fokus pada hal-hal yang nggak ada dalam diri kita. Nah pertanyaan saya adalah, pernahkah kita merasa hidup ini kurang terus? Merasa penghasilannya kurang, merasa waktunya kurang, terasa kesempatannya kurang. Ya pokoknya merasa banyak kurang lah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan pada akhirnya merasa kurang itu menyebabkan kita menjadi nggak semangat menjalani kehidupan. Nah ini kan menjadi problematik bagi kita ya. Menjadi masalah kepada kita, kita lihat di kolom chat. Seperti sering, walau selalu berusaha untuk sadar. Sekarang lagi ngerasain, pernah, kalau pernah, ya yang lagi bicara pun, pernah lah merasa, kok rasa kecewa, kok nggak dapet ya? Kok nggak punya ya? It's okay lah, karena kita manusia biasa. Justru yang penting itu adalah mentalitas abundance ini, yang ini kenapa kita perlu bahas. Sehingga someday, suatu waktu, kalau perasaan itu muncul, kita jadi ngerti gimana harus mengatasinya gitu. Karena kalau kita berlarut dalam kondisi itu, merasa kurang, ujung-ujungnya pada akhirnya tidak menerima, ujung-ujungnya nyalahin. Nyalahinnya ini kalau yang paling fatal kan nyalahin Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, kok engkau nggak adil. Kenapa aku yang minta terus nggak dikasih? Sementara dia kok kayaknya kehidupannya sebagaimana yang aku impikan. Nah kan ini pada akhirnya fatal, tidak bisa menikmati. Nggak pernah bisa menikmati kehidupan kita. Terlintas tanpa kontrol, astagfirullah. Ya begitulah sunatullahnya. Terlintas ya nggak apa-apa. Makanya kenapa kita butuh ngebahas abundance mentality ini di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalau terlintas, kalau pas kerasa, kita jadi ngerti gimana step by step-nya gitu. Itu maksud dan tujuan saya pengen sharingkan tentang hal ini untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Sering, pernah banget, pernah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, dikala seperti itu, di saat kita merasa banyak kurangnya, ini kan rata-rata nulisinnya sering, minimal pernah lah gitu ya. Dampaknya apa sih dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Coba tolong tuliskan di kolom chat. Jikalau kita sedang dalam kondisi merasa banyak kurang atas kehidupan di dunia kita ini saat ini, itu bawa dampak apa sih? Pengaruhnya apa sama kita? Sampai-sampai kita butuh bisa mengendalikan kondisi seperti ini. Emang bawa dampak apa sama kehidupan kita? Atau jangan-jangan Anda ngerasa, ah, it's okay kok, nggak ada dampaknya. Coba kita cek. Oh, tidak tenang. Baik, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat. Di sini ada yang menuliskan gelisah.
Tuh kan, kita teh tahu bahwa jikalau kita memelihara perasaan, pikiran yang tadi itu merasa kurang dalam kehidupan dunia ini, itu akan memicu kegelisahan, menciptakan rasa iri, kata Pak Purnama di Banjar, dan merana, kata beliau. Bukan hanya iri, hidup kita jadi merana, lelah lahir dan batin, sedih, makin merasa terpuruk, jadi nggak semangat, kehidupan kita. Ya itu ya, dari udah bangun pagi aja udah ngerasa nggak semangat. Gimana kita menjalani siang, sore, malam hari. Ini hari Senin, ada yang sebagian melangkah ke kantor, kalau bawa nggak semangat, kalau bawa kegelisahan, ini yang mau berangkat ke kantor ya, yang semangatnya turun, gimana mungkin kita akan menciptakan sebuah produktivitas di tempat kerja kita, sementara kita berangkat pun dalam keadaan gelisah. Ya, bahkan padahal risetnya itu bilang, orang-orang yang bawa kebahagiaan, ketenangan ke tempat kerja, ini bagi yang lagi nyiap-nyiap mau kerja ya. Kalau dia berangkat kerja dalam keadaan tenang, bahagia, itu produktivitasnya 13% melampaui orang rata-rata. Ya karena ya wajar lah ya kalau hatinya tenang, pikirannya tenang, aktivitasnya juga bakalan tenang. Sementara kalau hatinya cemas, pikirannya kalut, aktivitasnya juga akan tidak jauh dari apa yang sedang dia pikir dan sedang dia rasa. Bapak Ibu sahabatku semuanya. Gak tenang, gelisah, down gitu ya. Yang jadi pemikiran bagaimana supaya anak saya bisa merasakan hal yang sama yang saya rasakan. Itu membuat saya merasa kurang. Dampaknya suka memikirkan anak. Ya, ya dalam takaran yang pas, kita pun butuh memahamkan kepada anak-anak kita. Tapi dengan takaran, dengan bahasa, dengan cara yang pantas bagi mereka. Begitu ya, Bapak Ibu. Karena level pemikiran, pemahaman anak-anak sama kita kan beda. Agar mereka juga pada akhirnya punya bingkai. Nah, itulah kan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada siapa tuh keponakannya beliau itu, ngasih pondasinya kan sejak kecil, bahwa kalau mau minta mintalah sama Allah, kalau memohon memohonlah kepada Allah, kalau berharap berharaplah kepada Allah. Itu pondasi banget yang kemudian juga butuh kita berikan kepada anak kita hari ini. Gelisah, resah, kufur nikmat, yalah, ini dampaknya luar biasa ya. Kelam, auranya udah maghrib banget. Padahal pagi hari, tapi aulanya udah maghrib, kata Teh Nia di Tasikmalaya. Bapak Ibu, ini kan menarik ya. Kita tahu kan dampaknya kayak gitu tuh. Kegelisahan, ketidaktenangan, kemudian juga ya berbagai macam dampaknya. Kita tahu, kita ngerti, tapi kita seringkali terjebak pada kondisi yang sama berulang-berulang gitu. Karena bisa jadi ini setting kacamatanya kurang tepat nih Bapak Ibu. Jadi yang kita ulikin itu yang kurang ya nggak ada, ya wajar gelisah. Lagi pasrah aja Kang, sudah berjuang tinggal menunggu hasil. Kalau difikirkan suka nggak tenang, iya tugas kita kan bergerak, berusaha melangkah. Nunjukin sama Allah, ya Allah aku sudah melangkah. Ya Allah aku sudah ikhtiar. Karena tugasku hanya berikhtiar. Ini yang ada dalam kendaliku. Selebihnya hasil itu mutlak bukan urusannya kita Bapak Ibu. Hasil mah urusannya Allah. Ini bagi hari ini Bapak Ibu yang putra-putrinya lagi, apa tuh namanya, tes masuk perguruan tinggi. Hasilnya belum ada ya. Benar ya, belum ada ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu butuh ngasih pijakan yang tepat sama anak-anak kita sedari awal, bahwa nah yang sedang kamu lakukan itu adalah proses. Yang sedang kamu lakukan itu adalah sebagian daripada ikhtiar. Adapun hasil udah ada dalam catatannya Allah. Yang masuk ITB siapa aja, yang masuk Unpad siapa aja, yang masuk Brawijaya siapa aja, udah ada dalam catatannya Allah. Tugas kita hanya menyempurnakan ikhtiar. Hasil dipasarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sama anak-anak kita itu vibes-nya harus sama tuh Bapak Ibu. Vibes-nya harus sama. Saya juga sama Bapak Ibu. Saya punya putra yang hari ini sedang akan masuk perguruan tinggi.
Kemarin dia sudah tes yang pertama, tapi bukan jalur perguruan tinggi negeri, Bapak Ibu ya. Am, dia sedang membidik satu beasiswa dari Timur Tengah. Dan kemarin qadarullahnya belum masuk. Ya nggak apa-apa. Ya, sampai dia bilang ya nggak apa-apa. Allah sedang Allah sedang apa namanya menyiapkan yang jauh lebih baik daripada itu, karena sebelum tes pun abang udah istikharah kok. Ya. Sehingga ketenangan akan hadir ketika dia paham bahwa dia hanya menapaki langkah-langkah ikhtiar. Sementara hasil itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya yang udah nulisin bahwa ternyata memikirkan hal-hal yang itu nggak ada pada diri kita itu adalah sumber malapetaka, sumber kegelapan, sumber ketidaktenangan, sumber kekecewaan yang semestinya kita nggak kecewa sama Allah Subhanahu wa taala. Sumber apa lagi tadi lah, banyak lah ya yang sudah dituliskan di kolom chat. Itu that's why, itulah sebabnya kenapa kita ngebahas tentang abundance mentality. Bapak Ibu, ini bukan tentang banyaknya yang kita punya ya. Kalau ngomongin tentang abundance mentality, ini bukan tentang banyaknya yang kita punya. Karena kalau ngomongin banyak, bicara angka, bicara kuantitas, itu kan relatif. Itu relatif banget. 1 juta rupiah bagi sebagian orang itu udah banyak banget. Bagi sebagian yang lain, ngepas. Bagi yang lainnya mungkin bilang, 1 juta hari ini cukup apa? Coba, angka 1 juta saja, itu pemaknaan yang dihadirkan. Itu akan macam-macam. Ada yang bilang kurang, ada yang bilang, ya Allah terima kasih. Ini udah banyak banget ya Allah 1 juta. Dan berarti, sekali lagi, bicara tentang abundance, Bapak Ibu, ini bukan tentang banyaknya. Ini bukan tentang banyak yang kita punya. Ini bukan tentang hitungan angka, Bapak Ibu. Tapi bagaimana lapangnya cara kita memandang dunia. Kita lagi ngomongin kelapangan sebetulnya. 1 juta itu banyak banget. 1 juta itu kurang banget. Bagaimana kita memandangnya? Maka bagi seseorang yang selalu merasa kurang, berapapun yang angka yang ada di rekeningnya, itu tidak akan pernah cukup. Maka mendorong dirinya untuk menjadi pribadi yang ambisius terus-menerus. Berambisi, dia kejar lagi, dia kejar lagi. Udah dapat 1 gunung, pengen dapat gunung yang kedua. Udah dapat 1 lembah, dia akan berupaya untuk mendapatkan lembah yang selanjutnya. Ya begitulah kalau kemudian kita selalu menakar kehidupan kita atas banyaknya yang kita punya. Selalu kurang. Dari 1 pengen 2, dari 2 pengen 3, begitulah seterusnya Bapak Ibu. Maka bicara abundance adalah tentang sudut pandang. Makanya mentality. Ini adalah sudut pandang Bapak Ibu. Bagaimana kita memandang dunia ini dengan kelapangan. 1 juta, alhamdulillah. Cukup ya Allah. Ini yang terbaik yang Engkau berikan. Memandang 500.000, cukup ya Allah. Memandang 1 miliar, ya Allah, terima kasih. Ini cukup ya Rob. Ya berapapun, bagaimana kita memandangnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Memandang lapangnya. Karena kalau kita ngejarnya angka, saya berani bersumpah sepertinya, kita akan merasa kurang terus. Kalau kita ngejarnya angka, Bapak Ibu. Apalagi kalau ditambah dengan variabel membandingkan. Nah, ini sumber kegelapan kita nih Bapak Ibu ini. Kita yang dikejar itu angka. It's okay lah. Ngejar angka mungkin pada kondisi tertentu ini menjadi penting ya. Seorang pebisnis, mungkin dia butuh jelas batas angka yang akan kita capai. Pada takaran yang tepat, ini adalah suatu hal yang terkadang memang kita butuhkan. Tapi maksud saya adalah semuanya bukan tentang angka. Kita lagi ngomongin bagaimana kita memandang dunia, Bapak Ibu.
Ya lah kalau kita mau sadari mah kita tuh udah nggak lama ya, kata Rasulullah kan 60-70 tahun kita hidup di dunia ini. Anggap aja 70 lah ya. Coba 70 dikurangi umur Bapak Ibu hari ini. Umur saya hari ini kurangin. Berarti sisanya berapa? Kan itu yang tersisa insya Allah. Kalau Allah kasih kesempatan kita masih bisa menapaki kehidupan kita ini untuk hari esok. Jadi sekali lagi, satu di antara fondasi tentang abundance mentality ini adalah bukan tentang banyaknya yang kita punya, tapi lapangnya cara kita memandang dunia. Ini yang pertama pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Oke, karena di sinilah sumber kita merasa kurang. Kalau yang kita cari, yang kita kulikin itu adalah angka. Ini pelajaran pertama kita. Bapak Ibu pengen ngobrol lagi. Mari kita merenung Bapak Ibu. Tolong renungkan. Siapapun pagi hari ini yang join on Zoom pagi hari ini, tolong renungkan. Kalau mau tulis ini kolom chat, monggo silahkan. Tapi saya lagi pengen ngajak Bapak Ibu untuk merenung. Bapak Ibu, tolong identifikasi, inventarisir, apa-apa yang sudah Bapak Ibu miliki hari ini. Apa yang sudah saya miliki hari ini, yang dulu pernah saya doakan atau harapkan. Kita mintakan kepada Allah, mungkin dulu banget, tapi hari ini sudah didapat. Ada yang ada di posisi ini, ada yang sedang merasakan di posisi itu. Kemudian kita bilang, ya Allah, ini kondisi hari ini tuh, ini loh yang aku pinta 10 tahun yang lalu. Bahkan terkadang kita udah lupa tuh. Tapi kondisi kita hari ini adalah permintaan kita beberapa waktu ke belakang, beberapa tahun ke belakang. Mungkin kita bilang juga, ya Allah kondisi aku hari ini aku pintakan bahkan sebelum aku menikah. Ada yang bisa mengidentifikasi itu Bapak Ibu? Maksud saya adalah fokus terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kan kita seringkali fokusnya kan kepada yang ke depan, yang nggak ada, gitu kan, Bapak Ibu. Padahal yang ada itu jauh lebih gede daripada yang nggak ada. Yang nggak ada hari ini itu jauh lebih kecil daripada yang sudah ada. Makanya ayo kita lihat, coba dilihatin kehidupan kita hari ini. Dan pada akhirnya kalau kita jujur sama diri kita, ini akan melahirkan mentalitas kesyukuran kita. Nah, ini pelajaran selanjutnya nih Bapak Ibu. Ayo identifikasi. Coba cek rumah, pasangan, anak-anak kita hari ini. Maka pada akhirnya kalau kita tracking terhadap pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kemudian menguatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya udah geser lagi tuh, bukan nyari yang nggak adanya Bapak Ibu. Sekali lagi yang nggak ada, yang lagi difikirin sama Bapak Ibu hari ini itu tidak jauh lebih besar daripada yang sudah ada. Tapi kenapa gara-gara yang nggak ada dan itu kecil, itu mensabotase kehidupan kita seluruhnya. Sehingga kehidupan kita gelap, tadi Anda bilang di kolom chat. Sehingga kehidupan kita cemas, sehingga kehidupan kita tidak bahagia atas apa-apa yang nggak ada dan itu kecil, jauh lebih kecil daripada apa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Makanya Allah tuh udah baik banget ngasih semuanya sama kita sampai dengan hari ini. Dikasih sama Allah, dikasih sama Allah. Ayo, luasin lagi syukurnya Bapak Ibu. Ayo kita renungin. Yang tadi pagi hari bangun tidur dalam keadaan berat karena banyak yang dipikirin tentang dunia ini Bapak Ibu. Padahal konon katanya dunia ini kan udah pasti ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang kita mikirkan hal-hal yang udah pasti. Maksudnya gimana Kang Novi udah pasti? Ya udah pastilah, apa-apa yang bakalan terjadi itu udah pasti. Dalam catatannya Allah Subhanahu wa taala, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi udah final, semuanya udah selesai. Tinggal nyicil aja tuh kejadiannya satu persatu Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itu yang udah pasti. Tapi kita disibukkan atas hal-hal yang belum pasti. Yang sudah pasti, mohon maaf. Bahkan yang sedang kita risaukan hari ini, itu adalah hal yang pasti akan Allah hadirkan kok solusinya insya Allah. Kalau kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita seringkali tidak memikirkan hal-hal yang belum pasti. Yang belum pasti itu apa? Yang belum pasti itu adalah apa? Doa kita, apa namanya, amalan kita diterima apa enggak sama Allah. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh. Istighfar kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala apa enggak. Nah, itu juga yang jarang kita kemudian pikirkan. Oke, yang kedua nih Bapak Ibu ya, mengapa saya masih merasa kurang? Nah, ini saya lagi ngajak Bapak Ibu ngobrol sama dirinya. Kalaulah hari ini kita sedang merasa kurang, padahal pemberian Allah kepada kita udah banyak banget, tapi kacamata kita selalu kacamata kurang yang kita pakai, maka wajar kehidupan kita hari ini banyak merasa kurangnya. Tolong tanya sama diri Bapak Ibu, jikalaupun hari ini saya merasa kurang, ini tuh gara-gara apa sih? Gara-gara memang kebutuhan yang nyata adanya, atau jangan-jangan bukan bersebab dari itu Bapak Ibu, tapi bersebab karena perbandingan. Itu bersebab dari aku membandingkan kehidupanku dengan kehidupan orang lain. Dan ini menjadi problem kita hari ini Bapak Ibu. Saya dapat cerita dari seseorang, yang seseorang itu mendapatkan cerita dari pejabat di lingkungan KPK Bapak Ibu. Jadi hari ini, mohon maaf, misalkan ada pejabat kena OTT, ada orang-orang di posisi penting ternyata terindikasi korupsi di perusahaan-perusahaan tertentu, ternyata kegelimangan harta yang dia punya, kelapangan dunia yang selamanya terlihat oleh manusia, itu ternyata hasil dari jalan yang tidak baik. Yang menarik adalah risetnya Bapak Ibu. Konon katanya kata si orang KPK ini adalah, jikalau ini konteksnya seorang suami yang terkena kasus korupsi, itu ternyata ada variabel tekanan dari istri Bapak Ibu. Tekanan dari istri, tekanannya kenapa istri menekan suami hingga pada ini suami melakukan hal yang seperti itu, karena ada tekanan kehidupan. Tekanan kehidupannya itu adalah apa? Pengakuan, flexing, membandingkan. Tuh, tetangga kita udah punya ini, udah punya itu. Pak, nih teman kita udah ke sini, udah ke sana. Jadi bisa kebayangkan, ini bukan sedang menyalahkan para ibu-ibu yang sedang hadir ya, tapi begitulah hasil risetnya Bapak Ibu. Ini menjadi, maksudnya adalah sekali lagi bukan dalam sudut pandang menyalahkan istri, tapi ini justru pelajaran kepada kita bahwa kehidupan, modelan kehidupan, membandingkan ke atas, itu tuh menjadi sumber malapetaka Bapak Ibu. Kitanya belum ada di atas nih. Lifestyle kita belum ada di sini Bapak Ibu. Lagi di sini sebetulnya mah. Naturalnya itu kehidupan kita ada di sini. Tapi kita selalu melihatnya ke atas. Membandingkannya ke atas. Ini kita lagi ngomongin urusan dunia Bapak Ibu ya. Ngebandinginnya ke atas. Melihatnya ke atas. Sehingga wajar karena kita posisinya di sini dan membandingkan kita kepada orang-orang yang ada di atas, maka akan banyak nggak adanya Bapak Ibu. Inilah cikal bakal kemudian pada akhirnya ayo dong, kita perlu naikin nih agar kita sama. Kalau berupaya menaikkan kualitas kehidupan agar sama dengan orang-orang yang di atas dengan cara yang bagus, dengan cara yang tepat, dengan cara yang halal, dengan ikhtiar terbaik yang pada akhirnya Allah menghadirkan posisi kehidupan kita sama-sama naik dengan seseorang yang kita bandingkan, ya mungkin masih aman-aman aja lah ya, karena setiap langkahnya, ikhtiarnya adalah kebaikan di dalamnya. Ini yang jadi permasalahan itu adalah bahwa ada yang memaksa suaminya dalam konteks ini pada akhirnya menghalalkan segala cara agar dia mengkontrol dirinya pada level kehidupan yang sama sebagaimana seseorang yang dijadikan pembanding bagi kehidupannya. Kan ini menjadi celaka Bapak Ibu. Kenapa sih kita tidak menikmati saja dalam kondisi kita lagi di bawah seperti ini misalkan. Tidak perlu membandingkan dengan yang ada di atas, karena ya begitulah kita akan menjadi banyak kurangnya pada akhirnya. Ya ujung-ujungnya memaksa pasangan kita untuk
berbuat tidak seharusnya. Karena tadi itu pengen pengakuan, pengen dilihat sama orang, flexing tadi itu, senang memperlihatkan kekayaan, sehingga kemudian dia ketika dia mendapati kehidupannya tidak ada yang bisa dipertontonkan kepada orang lain, maka dia akan memaksakan dirinya. Nah, inilah sumber-sumber pada akhirnya dia terjerumus, terjerembab kepada langkah-langkah yang tidak baik, Bapak Ibu. Nah, tolong introspeksi dan mari kita refleksikan ya. Jikalaupun hari ini kita merasa kurang, Bapak Ibu, rasa kurangnya itu karena memang ada kebutuhan nyata, ataukah karena kekurangan itu lahir akibat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Silahkan Bapak Ibu tanya lagi. Aku hari ini lagi khawatir, aku hari ini lagi merasa kurang nih. Ini merasa kurangnya karena apa? Karena fakta nyata kebutuhan atau karena membandingkan dengan orang lain. Nah, tolong dicek ya Bapak Ibu ya. Dicek. Kalau mau balas di kolom chat, monggo. Kalau mau jadi perenungan bagi kita semua juga monggo silahkan. Ya. Oke. Bapak Ibu, maka kita perlu menyadari bahwa bisa jadi mungkin atas pertanyaan yang kedua nih, Kang Novi, karena kayaknya aku merasa kurang karena faktanya lagi kurang nih. Ada kebutuhan. Oke, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan itu adalah mentalitasnya perlu dibangun dulu. Mentalitas yang mana? Ya mentalitas abundant. Mentalitas bahwa Allah pasti mencukupkan. Jadi memang jikalaupun ada konsep abundance mentality, merasa cukup, bukan berarti abundance mentality itu menegasikan, mendelete mentalitas ikhtiar. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi abundance itu merasa cukup, bahwa yang ada cukup. Jikalaupun hari ini belum ada, Allah pasti cukupkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini untuk menjawab bahwa bisa jadi memang, aduh Kang Novi, aku lagi kurang. Tapi aku lagi ngerasa kurang nih. Tapi kalaupun hari ini aku merasa kurang, ya karena memang faktanya lagi kurang nih. Maksudnya misalkan lagi butuh bayar untuk kuliah atau untuk sekolah yang nilainya misalkan 500.000, tapi aku lagi adanya 100.000. Aku lagi merasa kurang. Apa yang perlu di-maintain? Yang perlu di-maintain itu adalah kalau kita berlarut-larut dalam kondisi kekurangan itu, kita akan kehilangan arah juga Bapak Ibu. Ya, maka oke, terima ini secara nominal, secara angka memang lagi kurang. Tapi abundance mentality itu meyakini bahwa Allah yang pasti akan mencukupkan kekurangannya itu. Maka minta pertolongan, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, lagi butuh 400.000. Engkau maha kaya ya Allah. 400.000 itu, ya Allah, kecil banget di hadapanmu. Maka ya Rob, aku tahu engkau pasti akan mencukupkan. Maka tunjuki jalanku ya Allah. Maka berikan petunjuk kepadaku ya Allah, agar ikhtiarku untuk mendapatkan sebagaimana kebutuhan yang aku butuhkan bisa terpenuhi dengan mudah atas pertolonganmu ya Allah. Ini abundance mentality Bapak Ibu. Karena kalau yang 100.000 ini kita sudah merasa kurang dari awal, bakalan cukup. Belum lagi ini, belum lagi itu. Gimana nih, Allah nggak adil. Itu udah menutup langkah-langkah ikhtiar. Karena hati sudah tertutup, pikiran sudah negatif, gimana kita akan melangkah, bersemangat. Energi kita akan habis di situ. Maka, ya Rob, adanya baru segini. Engkau yang akan mencukupkan. Itu mentalitas Bapak Ibu. Itu abundance. Merasa cukup. Karena pasti akan ada yang mencukupkan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengannya, kita melangkah untuk berikhtiar. Jadi bukan berarti juga abundance mentality ini menyebabkan kita menjadi berdiam diri di rumah. Nggak kayak gitu mentalitasnya Bapak Ibu ya. Jadi mentalitas itu ya yakin dulu Allah pasti cukupkan. Allah pasti akan hadirkan. Allah pasti akan genapkan. Allah pasti akan berikan. Tugasku adalah melangkah dengan penuh ketenangan. Itu abundance mentality Bapak Ibu.
Syukuri, alhamdulillah. Kurang sih, tapi kan nggak terlalu banyak kurangnya karena aku udah pegang 100.000 ini. Itu abundance, Bapak Ibu, mentality. Jadi fokus pada yang ada, nggak fokus pada 400.000 yang nggak adanya, yang itu bikin pusing, bikin mumet, tapi fokus kepada yang ada, dan bagaimana kemudian dengan yang ada itu, kita bisa melangkah dengan bahagia, dengan optimis, untuk berikhtiar mendapatkan kurangnya. Kalau ini ada kaitannya dengan angka gitu ya, kebutuhan yang nyata. Ya karena lagi-lagi Allah yang akan memudahkan urusan kita. Ini adalah abundance mentality, Bapak Ibu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia, Allah akan mencukupinya. Jangan sampai gara-gara kurangnya 400.000, hilang ikhtiar kita, hilang tawakal kita sama Allah. Ya sudah, itu sudah menjadi sumber capeknya kehidupan tuh ya Bapak Ibu ya. Udah, karena mikirinnya yang nggak adanya tuh. Itu padanya menutup langkah-langkah ikhtiar pada dirinya. Bapak Ibu, setiap kita pada intinya, pada hakikatnya kan selalu ingin cukup ya. Selalu ingin cukup. Namun banyak yang terjebak pada kondisi ketika ketidakcukupan itu belum hadir, kita fokusnya pada yang tidak ada. Lagi-lagi di situ berkutatnya Bapak Ibu. Nah, that's why kenapa ada yang namanya abundance mentality. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Yang di garis tebal itu adalah Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu. Tolong, izin, di-track lagi ke belakang. Bukankah semuanya sudah Allah berikan kepada kita? Bukankah semuanya sudah Allah cukupkan kepada kita sampai detik ini? Dan begitu pula lah Allah akan menjaga kita pada masa mendatang. Iman kita yang berbicara. Jangankan kita Bapak Ibu, makhluk melata saja Allah kasih rezekinya. Allah cukupkan dia. Cicak dicukupkan rezekinya oleh Allah. Kerjaannya nemplok di tembok, nggak bisa lari. Hanya di tembok sih, di ujung-ujung tembok. Cicak itu makanannya nyamuk kan. Nyamuk itu terbang. Tapi si cicak punya abundance mentality. Mohon izin Bapak Ibu ya, yang sedang coret-coret di layar Zoom-nya dikondisikan Bapak Ibu. Kali lagi tadi apa? Cicak. Ya, cicak itu dia punya abundance mentality. Cukup ya Allah, cukup. Aku nggak bisa lari, tapi Engkau pasti akan cukupkan. Dan begitulah rizki. Rizki itu bab ketetapan dari rizki itu kan bab pengaturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu ya. Diatur. Ada aja tuh nyamuk yang iseng-iseng deketin cicak. Langsung dicaplok sama cicak. Dihantarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada tuh cicak yang kena mental health gitu Bapak Ibu ya. Mikirin kekurangannya. Nggak ada insya Allah. Apa karena kita nggak paham bahasanya cicak? Tapi karena memang semuanya ada dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melata, binatang melata saja dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung aja yang keluar pagi hari, dia balik di sore hari dalam keadaan kenyang. Mentalitas kecukupan karena dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan segala apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abundance mentality. Ini yang perlu kita kuatkan Bapak Ibu. Apa maksudnya Kang Novi si abundance mentality ini? Karena ada kalimat mentalitas di belakangnya, mentality di belakangnya, maka ini adalah cara pandang Bapak Ibu. Cara kita memandang kehidupan kita hari ini. Terlepas apapun yang sedang kita hadapi hari ini, tapi ini tentang bagaimana cara pandang kita. Cara pandang saya memandang terhadap kehidupan saya hari ini.
cara pandang Kang Reza memandang kehidupannya Kang Reza. Jadi jangan jadikan sudut pandang kita untuk menilai kehidupan orang lain. Itu tadi pembandingan tadi itu Bapak Ibu ya. Tapi ayolah fokus kepada diri kita, kehidupan kita. Maka si abundance mentality ini yang tadi kalimatnya kita ulang-ulang terus Bapak Ibu ya, adalah cara pandang bahwa hidup kita sejatinya sebenarnya sudah cukup dan penuh dengan kebaikan. Sadari dulu itu, fahami dulu itu. Sebenarnya sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup Bapak. Penuh dengan kebaikan. Makanya ini bergantung dari bagaimana kita memandang dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka atas apapun yang sedang kita alami hari ini, yang sedang kita hadapi hari ini. Hanya kita sering tidak sadar dan pada akhirnya kita men-set cara pandang kita atas apa yang nggak ada. Sekali lagi, abundance mentality itu adalah cara pandang bahwa hidup kita sebenarnya sudah cukup dan penuh dengan kebaikan. Fokus dulu di situ Bapak Ibu, itu jadi energi kita untuk melangkah. Fokus dulu di situ. Tapi kan kurang Kang Novi. Stop dulu. Lihat dulu perjalanan kehidupan kita. Bukankah Allah sampai dengan detik ini ngasih banyak banget kebahagiaan, kemudahan kepada kita? Sadari dulu, tangkap dulu energi itu. Karena ketika Bapak Ibu melakukan hal itu, akan muncul kebersyukuran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita udah bilang Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah, itu yang kurang tadi itu akan semakin gak kelihatan di depan mata kita. Fokusnya udah mulai bergeser Bapak Ibu. Saya pahami ya. Yang kayak gimana sih wujud nyatanya dari abundance mentality ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah kemampuan kita melihat dan menghargai apa yang sudah dimiliki. Melihat, menghargai apa yang sudah dimiliki. Sok dilihat lagi. Di-list lagi apa-apa yang sudah ada dalam kehidupan kita hari ini. Dilihat. Tanya sama diri siapa yang ngasih itu semuanya. Mungkin bisa jadi perantaranya adalah mungkin suami kita, pasangan kita, bisnis kita. Tapi kan hakikatnya itu Allah yang ngasih sama kita. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini sedang merasa banyak kurang, simpan dulu itu, kita flashback dulu ke belakang. Perjalanan kehidupan kita ke belakang sampai dengan detik ini. Agar kita mampu melihat dan menghargai apa yang sudah ada. Dan itu banyak banget. Jangan heran kalau pada akhirnya Bapak Ibu menitikkan air mata. Karena begitu dahsyat, begitu cermat, begitu kasih dan sayang Allah mengatur kehidupan kita. Dipertemukan dengan pasangan, temukan dengan persahabatan, dipertemukan dengan opportunity yang ini. Itu semuanya diatur begitu cermat. Karena kalau Allah sudah mentakdirkan hari ini Kang Reza dapat 1 miliar, maka Allah pun akan menyusun sebab-sebabnya yang akan menghantarkan kita pada titik itu. Yakin itu Bapak Ibu. Yakin itu Bapak Ibu. Makanya sambil ikhtiar itu sambil minta petunjuk, ya Allah mudah-mudahan ikhtiar ini adalah ikhtiar terbaik yang Engkau pun ridho. Kalau hari ini dalam catatan takdir Allah saya akan dapat 100 juta, itu pasti sampai. Dan Allah dengan maha cermatnya akan menyusun sebabnya hingga kemudian saya ada di titik itu sampai. Inilah kemudian ya udah nggak usah khawatir lah. Ikhtiar tawakal. Ikhtiar tawakal. Abundance, saya lengkapin lagi definisinya. Merasa cukup tanpa harus menunggu semuanya sempurna, Bapak Ibu. Merasa cukup tanpa harus menunggu semuanya sempurna, sehingga kebersyukuran kita tidak ada syaratnya. Aku bersyukur jika. Aku bersyukur jikalau. Dan dengan yang Allah berikan hari ini udah tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Gak sempurna sih kehidupan kita. Iya. Ya kalau dipikir-pikir mah saya juga ya masih ada target, masih ada harapan, masih ada keinginan yang belum Allah kabulkan dalam kehidupan saya. Tapi lantas bukan berarti aku menunggu syukur
Kalau aku sudah sampai di situ, kan nggak kayak gitu juga konsepnya ya, Kang Reza ya, dan Bapak Ibu semuanya ya. Ya merasa cukup atas apa yang ada tanpa menunggu semuanya sempurna. Alhamdulillah, targetnya 100 juta, misalkan bisnis Bapak Ibu. Hari ini baru sampai 50 juta. Ya jangan mikirin kurangnya. Ya ini belum sempurna memang, tapi syukur Alhamdulillah ya Allah. Cukup ya Rob. Jadi yang kedua, sebagai penguat ya, si abundance ini adalah merasa cukup tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Abundance adalah percaya bahwa rizki, kebaikan selalu ada dan terus mengalir. Dan begitulah Allah menjaga kehidupan kita. Dan begitulah Allah memberikan jaminan kepada kita selama tarikan nafas itu ada, maka bersamanya rizki itu akan mengiringi kita. Yakin Bapak Ibu. Tapi kan kurang, stop dulu. Iya, kurang, ayolah. Kekurangan itu kita ikhtiarin bareng-bareng Bapak Ibu. Ikhtiar itu, kurangnya itu kita ikhtiarkan bareng-bareng. Tapi si mentalitas ini adalah percaya bahwa rizki dan kebaikan itu selalu ada. Kurang memang, tapi ada rizki. Allah pasti ngasih. Bismillah. Jalannya Allah yang akan bukakan. Tawakal, minta tolong sama Allah. Terus gerak, terus ketemu orang. Terus berstrategi, terus berpikir. Dan di saat yang sama kita berstrategi, berpikir, minta tolong sama Allah, koneksi sama Allah. Ini mentalitas nih. Kalau dari awal kita sudah bilang, gak cukup, dan gak bakalan terpenuhi, udah langkah kita menjadi langkah yang susah, yang seret, yang berat bagi kita. Tapi kita bilang, pasti Allah akan mencukupkan. Ini 3 hal, bagi yang belum mengcapture ya. Ini penguat definisi dari si abundance mentality itu. Maka, kalau tadi di pagi awal, di sesi awal, di menit-menit awal saya bilang, sebetulnya abundance ini bukan materi baru Bapak Ibu. Ini bukan cara pandang baru sebetulnya. Kita mengenal ada syukur, menyadari dan mengakui nikmat. Kita mengenal ada qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Makanya ada benernya tuh lagu tuh ya Bapak Ibu, lirik. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Tawakal, percaya Allah selalu mencukupkan. Sekali lagi, jangan salah mendefinisikan. Ketiga poin ini, syukur, qanaah, tawakal, abundance mentality ini bukan berarti menghentikan langkah ikhtiar kita. Ini catatan pentingnya Bapak Ibu. Bukan berarti menghentikan ikhtiar kita. Bukan bermakna menghentikan upaya kita, usaha kita. No, ini mentalitas. Sambil melangkah, sambil qanaah, sambil berikhtiar, sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini elaborasi yang cantik, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, bukan berarti menuntut kita untuk berdiam diri Bapak Ibu ya. Melangkah itu menjadi keniscayaan bagi kita. Jikalau Allah menghadirkan hasil tanpa sebab, itu suka-sukanya Allah. Allah tinggal bilang kun. Tapi bagi kita, untuk bisa sampai kepada hasil, kita perlu menempuh sebab. Kita perlu menempuh jalur ikhtiar. Yang sedang kita bahas adalah mentalitas kita. Bagaimana kita memandang dunia ini. Orang yang gak punya abundance mentality, orang yang punya abundance mentality, orang yang qanaah, orang yang tawakal, orang yang penuh syukur, hidupnya lebih bahagia dan stabil emosinya. Saya pikir ini bisa disepakati oleh kita semua ya Bapak Ibu ya. Dia tidak mudah iri sama pencapaian orang lain. Jikalaupun Kang Reza udah ganti mobil dan mobilnya lebih bagus daripada saya, kalau saya punya abundance mentality, saya nggak iri, saya nggak mudah iri. Saya bersyukur atas kebahagiaan orang lain. Alhamdulillah, saya punya sahabat, Kang Reza namanya, mobilnya udah ganti. Mudah-mudahan ya Allah, mobilnya itu jadi jalan kebaikan yang lebih berlipat lagi. Hari ini, perlahan, kloter keberangkatan haji, sejak beberapa hari yang lalu sudah mulai berangkat. Beberapa sudah sampai di sana. Maka jangan iri. Ketika kita mendapati tetangga kita udah berangkat haji, udah dipanggil sama Allah, jangan iri. Lantas bilang, tahu modalnya lah.
Berangkat haji juga hasil korupsi, berangkat haji juga hasil nipu orang. Gak usah iri lah Bapak Ibu. Mending kita doakan, bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, tetangga udah Engkau panggil, Engkau sudah undang berangkat haji. Ya Rob, mudahkan setiap proses ibadah. Ya Rob, mudah-mudahan kembali sampai ke tanah air dalam keadaan selamat dan jadi haji yang mabrur. Kan itu nggak iri, itu abundance Bapak Ibu. Nggak iri, nggak julid sama orang. Kalau sudah abundance itu ada pada diri kita, kita jadi lebih produktif. Karena kita tidak terjebak pada takut kehilangan. Kita jadi produktif. Saya pengen lebih detailin lagi ya. Ini tinggal beberapa menit lagi. Belum ke langkahnya Bapak Ibu. Ini biar lebih menguat lagi. Si abundance itu kayak gimana ciri-cirinya. Karakteristik yang pertama nih. Orang abundance itu kan merasa cukup tadi ya Bapak Ibu ya. Qanaah. Mulai mudah syukur atas hal yang kecil. Yang kecil pun dia bilang Alhamdulillah. 50.000 Alhamdulillah. 500.000 Alhamdulillah ya Rob. 1 juta Alhamdulillah. 1 miliar Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia mampu bersyukur atas hal yang kecil, maka dia akan terbiasa, terkondisikan untuk mampu mensyukuri apa-apa yang besar dalam kehidupannya. Tidak menunggu besar dulu baru merasa cukup. No, cukup itu adalah mentalitas. Merasa cukup. Cukup ya Rob. Alhamdulillah, insya Allah ini cukup ya Rob. Maka perasaan cukup itu bisa jadi Allah tidak balas langsung dengan menambah angkanya. Tapi Allah lipat gandakan keberkahannya. Duitnya sih nggak nambah-nambah, cuma 500.000. Gajinya nggak naik-naik, cuma 1,5. Tapi dengan abundance mentality, dengan 1,5 itu cukup menghadirkan ketenangan dalam kehidupannya. Diaturlah kehidupan kita, didatangkan Bapak Ibu. Orang yang abundance itu tidak mulai iri dengan pencapaian orang lain. Ibu stop julid sama orang lain ya. Bapak juga sama lah. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Kalau kita melihat rekan kerja kita sudah ada di titik lebih atas dari kita, alhamdulillah. Syukuri, doakan. Karena doa, kebaikan yang kita berikan kepadanya itu memantul balik kepada diri kita. Fokus kepada apa yang dimiliki, ini abundance mentality, bukan yang belum ada. Saya mengajak, ayo fokus kepada listing apa-apa yang sudah ada pada diri kita. Lebih tenang dalam mengambil keputusan, tidak dikuasai oleh rasa takut dan kehilangan. Dalamnya tenang, keluarnya insya Allah tenang. Dalamnya cukup, keluarnya pasti cukup. Kalau dalamnya masih kurang, merasa kurang, apapun yang dia lihat pasti kurang Bapak Ibu. Senang berbagi karena merasa cukup, karena merasa apa yang dimiliki sudah cukup. Fokus kekurangan pasangan, yang itu yang selalu kita lihat, kita jadi lupa kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan kepada kita. Scarcity itu kebalikannya dari abundance, merasa kurang. Sulit merasa puas. Orang yang selalu merasa kurang, sulit puas. Mudah membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri itu boleh, tapi bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita kemarin, pekan kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, monggo silakan. Lebih fokus pada kekurangan daripada nikmat. Sering merasa cemas, takut tertinggal atau kehilangan, cenderung menahan, pelit. Yang abundance itu, yang scarcity itu banyak menahan Bapak Ibu. Karena dia merasa kalau itu dikeluarkan, berkurang. Kalau berkurang, nanti kalau saya butuh kayak gimana? Padahal belum tentu dia akan membutuhkan tentang hal itu. Maka orang-orang yang abundance itu, dia merasa cukup, dia akan memberi banyak kepada orang lain. Dia tidak menyimpan Bapak Ibu. Itu adalah abundance mentality. Karena dia yakin, jikalaupun hari ini aku lapang, kelapangan itu datangnya dari Allah. Datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang terakhir mudah-mudahan masih on, Kang Reza dan sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terakhir, tadi kita udah bahas tentang sudah bahas tentang definisi, ciri-ciri, dampak kalau nggak abundance. Sekarang gimana caranya? Karena kita meyakini yang lagi bicara juga ada kalanya di kondisi tertentu yang imannya lagi drop, Bapak Ibu. Itu yang kurang itu kelihatan nyata dalam kehidupan ini. Aduh, ini gimana ya? Cukup nggak ya? Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Aduh, kayaknya biayanya besar deh. Itu normal-normal saja.
Nah, maksud saya adalah jikalaupun perasaan itu muncul suatu saat nanti dalam kehidupan kita, kita bisa mengendalikan diri kita. Maka saya sebut ini adalah langkah menguatkan abundance, mental keberlimpahan ini. Yang pertama, please, kalau kita sedang dihinggapi perasaan merasa kurang, ubah fokus. Segera ubah fokus. Fokusnya adalah dari kekurangan ke nikmat, dari yang ada atas apa yang tidak ada. Fokusnya atas apa yang ada. Ini mengubah fokus, mengubah sudut pandang, mengubah setelan kacamata kita. Mengubah fokus. Fokus kepada apa yang ada, apa yang tersisa, apa yang Allah berikan kepada kita. Ubah fokus Bapak Ibu ya, siap ya, agar merubah kekurangan itu menjadi nikmat. Kenapa bisa berubah kekurangan itu menjadi nikmat? Pada akhirnya kita menjadi sadar bahwa yang kita pikirkan atas kekurangan dalam kehidupan kita ini kecil ketimbang kenikmatan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang keduanya adalah, Bapak Ibu, treatmentnya adalah melatih syukur harian. Melatih syukur harian. Fisik disyukuri, keluarga syukuri, pekerjaan syukuri walaupun belum ideal. Kang, aku tuh udah idealnya mah penghasilan di pekerjaanku tuh di angka segini, Kang. Ya sudah kan, hari ini faktanya kita nggak ada di titik itu, belum ada di titik itu kan Bapak Ibu. Mendingan kita syukuri. Alhamdulillah, syukuri. Karena kita nggak nol-nol banget kan. Syukurilah. Walaupun gaji kita hari ini baru di angka sekian, syukuri. Latihan syukur harian. Banyak yang perlu kita syukuri. Diri, fisik, keluarga, pekerjaan, pasangan, anak-anak kita, keluarga kita. Banyak banget yang disyukuri. Latihan syukur harian. Melatih diri kita untuk banyak bersyukur berarti melatih diri kita untuk fokus kepada apa yang sudah kita punya. Bukan melatih diri kita untuk memandang apa yang nggak ada dalam diri kita. Latihan syukur harian. Siap-siap Bapak Ibu ya, melatih syukur kita. Yang ketiganya adalah, please hentikan perbandingan yang salah. Yang salah itu diantaranya itu tadi, membandingkan kehidupan saya dengan Kang Reza. Begitu pula sebaliknya. Kang Reza membandingkan kehidupannya dengan kehidupan saya, nggak bakalan bisa sampai-sampai. Beda, karena takarannya beda. Takaran saya, takaran rezeki saya, itu kan beda dengan takaran rezekinya Kang Reza. Nggak bisa saling kejar-mengejar, nggak bisa. Bisa. Stop membandingkan diri. Media sosial hari ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk membandingkan. Orang yang lagi flexing, orang yang lagi butuh pengakuan. Kita melihat itu. Dan itu terulang-ulang kembali yang pada akhirnya membandingkan. Mereka sudah ada di sana, kok aku masih di sini ya? Pembandingan yang salah yang seperti itu. Kalau urusan dunia, jangan melihat ke atas Bapak Ibu. Kalau urusan akhirat, bolehlah membandingkan, oh, Kang Reza mah istighfarnya sehari udah bisa 1000, aku belum. Nah ini boleh nih, bismillah fastabiqul khairat. Kang Reza mah sehari udah 1 juz, saya mah belum. Bismillah, pengen naikin. Kalau Kang Reza bisa, aku juga pasti bisa insya Allah atas pertolongan Allah. Itu membandingkan kalau urusan akhirat ke atas Bapak Ibu ya. Kalau urusan dunia jangan ke atas. Urusan dunia bandingkan ke yang bawah, bahwa ternyata masih banyak yang tidak diberikan kemudahan sebagaimana kemudahan yang kita hadirkan hari ini. Iya sih, kurangnya masih ada. Belum ideal, iya, terima itu. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah, banyak kok yang masih diberikan kehidupan yang tidak seideal kehidupan kita hari ini. Stop membandingkan yang salah. Urusan dunia, lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Urusan akhirat, lihatnya ke atas. Jangan ke bawah, agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, latih diri untuk memberi. Abundance itu kan mental berkelimpahan Bapak Ibu, mental merasa cukup. Dan satu di antara ciri orang mental berkelimpahan dan mental cukup itu adalah dia nggak nyimpen, tapi dia keluarkan, dia bagi gitu, maksudnya berbagi di sini. Nah maka latih diri kita untuk bisa memberi dengan takaran-takaran sebagaimana kemampuan kita hari ini. Yang terakhir, yang kelimanya adalah bangun keyakinan. Ini yang paling kunci dari itu semuanya.
Bangun keyakinan dalam hati kita, dalam diri kita bahwa rizki sudah diatur. Sekali lagi, rizki sudah diatur, sudah ditetapkan. Tidak perlu mengkhawatirkan yang sudah dijamin. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu kan dalam sebuah penggalan kalimatnya, kalimat bijaknya dari beliau itu kan beliau pernah mengingatkan, menjadi pengingat bagi kita semuanya. Aku tahu rezekiku tidak akan pernah bisa diambil orang, karena itu hatiku tenang. Dan aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain, karenanya aku sibuk beramal. Gitu ya Bapak Ibu. Dan kita diingatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau pernah berkata, kegelisahan dalam urusan dunia adalah kegelapan hati. Kegelisahan dalam urusan dunia itu kan yang sedang kita pikirkan hari ini kan. Kurang Kang Novi. Iya. Kalau mau jujur pada kehidupan saya juga belum 100% dalam keadaan cukup. Ya begitulah kehidupan, ada kalanya cukup, ada kalanya kurang. Ya begitulah. Sabar, dan syukur. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut fokus kita hanya kepada apa yang tidak ada. Kegelisahan dalam urusan dunia adalah kegelapan hati. Sedangkan kekhawatiran dalam urusan akhirat adalah cahaya hati. Jangan-jangan makin gelap kehidupan kita karena pikiran perasaan kita lebih fokus kepada kegelisahan-kegelisahan yang sifatnya dunia. Bapak Ibu, sahabatku semuanya, mudah-mudahan kegelisahan hati saya, ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri Bapak Ibu ya, diri saya yang sering kali masih khawatir, masih takut, tapi udah nggak boleh kayak gitu terus. Kita butuh terus melangkah. Kita butuh menyibukkan diri kita, menguatkan mindset kita, bahkan rezeki sudah diatur. Allah Maha Cukup dan Allah pasti akan mencukupkan. Selama kita berhusnuzon kepadanya, melangkah dengan penuh keyakinan, Allah Sang Maha Pembagi-bagi rezeki untuk kita. Abundance, bangun keyakinan, rezeki sudah diatur, maknanya adalah hidup ini aman karena ada yang menjamin, ada yang membackup. Lagi-lagi dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Tugas kita bukan memastikan hasil, Bapak Ibu. Sekali lagi, tugas kita bukan memastikan hasil, tapi tugas kita adalah memperbaiki amal, memperbaiki ikhtiar. Hasil masuk kesukanya Allah. Gak usah mikirin hasil. Bergerak, melangkah dengan penuh keyakinan, optimis, perbaiki amal. Itu tugas kita Bapak Ibu. Hasil milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menyimak obrolan kita tentang abundance mentality pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Pagi hari ini Allah menatap kita Bapak Ibu. Allah lagi dengerin kita. Allah lagi menyaksikan apapun yang sedang kita lakukan hari ini. Allah juga tahu apa yang sedang Bapak Ibu risaukan. Allah paham banget apa yang sedang berisik di kepalanya Bapak Ibu semuanya. Allah ngerti kok apa yang sedang Bapak Ibu takutkan. Kesedihan apa yang sedang kita rasakan hari ini. Semuanya datang dari Allah. Mendingan kita balikan lagi kepada Allah. Ya Rob, kalau hari ini aku merasa kurang, karena itu kelemahan diriku untuk memandang apa-apa pemberianmu yang sudah banyak. Rob, maafkan aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Engkau Maha Kaya ya Rob. Cukupkan, karena Engkau pasti akan mencukupkan. Berikan aku petunjuk ya Rob dalam melangkah ini. Berikan aku kekuatan dalam berikhtiar ini. Agar aku sampai kepada ridho-Mu. Aku ridho. Dan aku pasti harus ridho atas setiap takdir dari-Mu. Dan mudah-mudahan juga Engkau ridho atas apa yang sedang aku lakukan hari ini. Bapak Ibu selamat berikhtiar. Selamat menempuh upaya yang bisa kita lakukan, karena itu yang bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Perbaiki amal kita. Abundance, ini kalimat penutupnya Kang Riza ya. Abundance bukan tentang memiliki lebih, tapi menyadari bahwa yang ada sudah cukup. Disitulah ketenangan akan hadir. Disitulah hati kita menjadi tenang. Hatur nuhun sekali lagi, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melangkah, selamat tersenyum. Mari kita sambut hari Senin ini dengan penuh kebersyukuran dan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan lagi kepada Kang Reza Cahyadi yang sudah menemani dari tadi pagi.
hari. Silahkan Kang Reza. Baik Kang Novi, hatur nuhun, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah membersamai pagi hari ini bersama keluarga Meaningful Ways di edisi Senin 27 April 2026. Gimana Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluarga besar Meaningful Ways-ku? Asik. Tulis dong di kolom chat dapat apa pagi hari ini. Mak jelek, Masya Allah. Wow, wow, wow. Dah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dicas full Senin pagi, Alhamdulillah, mak jelek. Semangat, daging. Luar biasa Kang Nopi mah. Luar biasa Masya Allah. Daging banget. Penuh kebersyukuran. Keren teh. Nia Isni di Tasik. Dapat ilmu banyak banget. Alhamdulillah. Rezeki ya buat kita semua ya. Saya mau rekaman fullnya pagi ini Kang Reza. Boleh dong. Silahkan main-main ke YouTube-nya Meaningful Ways ya. Nah nanti ada di YouTube tinggal di search aja Meaningful Ways. Atau tergabung aja dengan grup Meaningful Ways ya. Nanti setiap rekaman, setiap info-info webinar besok siapa, pematerinya, dan lain sebagainya, itu ada di grup Meaningful Ways. Ya, silahkan kata admin mungkin boleh dibagikan link grupnya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin support kita juga boleh banget. Yang ingin menambah kebersyukuran, yang ingin menambah keberkahan ilmu pagi hari ini, boleh banget. Yuk sama-sama kita berkontribusi untuk pembangunan Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur. Silahkan. Bagi yang mau berkontribusi, memberikan sedekah dan infak terbaiknya untuk operasional Meaningful Ways dan juga pembangunan Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur, boleh bisa langsung ke BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf, atau boleh di scan juga krisnya nih, QR code-nya. Nah, silahkan berapapun ya. Lagi-lagi sebesar rasa syukur kita dan yakini tidak ada yang kecil di hadapan Allah ya. Dan latih diri kita sebagai orang-orang yang abundance, yang tidak menahan. Yuk kita apa namanya alirkan apapun yang Allah titipkan kepada kita ya untuk kebaikan banyak orang insya Allah. Dan untuk info tambahan mungkin di hari ini adalah kelas Merdeka dari Riba ya. Insya Allah masih ada beberapa kuota yang tersedia. Untuk pendaftarannya masih dibuka juga, karena ini kelasnya juga masih bulan Mei nanti. Bukan nanti ya, bulan Mei tinggal 4 hari lagi ternyata. Ya, bulan Mei tanggal 11 sampai 16 Mei ini ada Masterclass Merdeka dari Riba bersama Ustadz Indra Firmansyah. Tentu saja beliau merupakan mentor dari Meaningful Ways. Ini intensif 6 kali pertemuan Zoom gitu ya, bukan hanya kulwap. Nah, jadi ini materinya ada 6 kali pertemuan sesi live Zoom. Silahkan bagi yang mau merdeka dari riba berikhtiar tentu saja. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Ustadz Indra adalah praktisi gitu ya dari riba, mantan pelaku juga. Jadi insya Allah nanti beliau akan membedah langkah-langkah praktis, langkah-langkah yang memang sudah beliau jalankan sampai akhirnya Alhamdulillah dengan izin Allah, Bismillah azamin fadli Rabbi, Allah selesaikan tuh semua utang-utang ribanya, kartu-kartu kreditnya yang mulai dari puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Nah nanti insya Allah itu yang akan dibagikan di kelas Merdeka dari Riba ya insya Allah. Mudah-mudahan jadi ikhtiar kita bareng-bareng bagi Bapak Ibu siapapun yang mungkin saat ini masih terjerat atau ingin memperdalam ilmu-ilmu tentang riba bersama Ustadz Indra, boleh. Silahkan tinggal klik aja link pendaftarannya ya. Itu untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin apabila pada pagi hari ini ada beberapa kendala teknis yang terjadi gitu ya. Karena itu tadi ya ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Tapi Alhamdulillah lancar semuanya. Insya Allah nanti besok, Insya Allah hari Selasa, kalau tidak ada perubahan jadwal, seperti biasa kita akan belajar bersama Ustadz Indra Firmansyah. Maka dari itu jangan lupa bergabung di grup Meaningful Ways. Nanti kalau linknya sudah ada, flyernya sudah ada, silahkan ya disebarluaskan. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita bareng-bareng gitu Bapak Ibu Ayah Bunda. Dan jangan lupa juga follow-follow Instagram meaningfulways.media, Instagram Kang Novi juga gitu ya, bagi yang nge-tag, bagi yang nge-share insight-nya boleh di-tag meaningfulways.media atau Novi Setiabakti gitu ya. Kita syiarkan ilmu-ilmunya Allah semakin luas lagi ya. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah hadir pagi hari ini. Kurang lebih tadi 600 partisipan yang Allah izinkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan menjadi semangat mengawali
pekan kita di hari Senin ini. Yang mau kerja silahkan, selamat, hati-hati di jalan juga. Yang mau sekolah selamat belajar. Dan untuk kita semua semakin berkah seharian ini insya Allah ya. Dan nanti seperti biasa setelah saya tutup, jangan lupa kita kirimkan doa-doa terbaiknya buat Kang Novi ya. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa-doa terbaik yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Novi, Sehat-sehat. Jazakallah khairan. It's this feeling Terima kasih Kang it's Novi, calling. sehat semuanya Kang You Novi, can't sehat. control it, it's this. There's Semoga nothing that is gonna break you. Sehat, Bu Leni, Bu Zuhro, Kuning Krike, sehat-sehat, Bu Nuraina yang sudah siap, Cang Maliki, Fitria, Pak Mas Iqbal, sehat-sehat Pak, Bu Istri, Bu Maria, Masya Allah, Bu Cacing, ayo, Bu Elmi, Bu Fatma, sampai jumpa di Baitullah. Amin. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in a time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. So yeah,